Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi an'amana hadha syahral mubarak. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man unzila bil Qur'an نبينا وشفيعنا وسيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين ومن سار على سبيلهم واستنى بسنتهم واكتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد, hadirin dan hadirat jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita telah sampai pada malam yang kedua di bulan Ramadan. Dan itu merupakan salah satu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus merupakan salah satu kabar gembira bahwa doa yang selama ini kita hajatkan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah diijabah oleh Dia. Sebagaimana yang kita ketahui hadirin dan hadirat sekalian, bahwa kebiasaan Rasulullah dan para sahabatnya bergembira dan berharap untuk dihidupkan sampai memasuki bulan Ramadan berikutnya, itu 6 bulan lamanya. Bahkan ketika telah memasuki bulan Sya'ban, maka doa itu diperkuat lagi dengan doa yang masyhur, Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kehidupan kami di bulan Sya'ban dan panjangkan usia kami untuk mendapati bulan Ramadan. Dan apabila jamaah sekalian kita berdoa dengan doa-doa tersebut, pada malam hari yang mulia ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan yang penuh dengan keimanan, pengharapan atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu salah satu tanda bahwa doa kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang beriman, tentu kita harus memperbanyak syukur kepada Allah. Dan sebagai hamba yang beriman juga kita menjawab doa ini dengan memaksimalkan seluruh potensi diri yang kita miliki untuk beramal mengisi bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang betul-betul diberkahi oleh Allah atas diri kita dan kepada seluruh umat manusia. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa di bulan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan di dalam agama kita merupakan salah satu di antara kewajiban dan salah satu di antara rukun Islam. Tepatnya rukun yang keempat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Beliau kemudian menyebutkan beberapa di antaranya, syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasul. Kemudian mendirikan salat 5 waktu, kemudian membayar zakat. Yang keempat, wa shaumi Ramadan, adalah berpuasa di bulan Ramadan. Maka ini merupakan kewajiban. Dan kewajiban ini hadirin sekalian adalah kewajiban lanjutan dari umat-umat terdahulu sebelum kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, perintah ini ditujukan hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Sehingga para ulama fikih memberikan syarat bahwa syarat keabsahan dari puasa adalah ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang yang tidak beriman kemudian berpuasa dengan tata cara puasa kita, maka puasa itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sifatnya, caranya sama persis dengan kita. Tetapi ketika pelakunya tidak beriman, maka salah satu syarat wajib untuk keabsahan puasa Ramadan telah gugur pada dirinya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa yang telah Allah syariatkan kepada umat-umat sebelum kalian. Nah jamaah sekalian, kalau kita membaca beberapa literatur terkait dengan model-model ibadah umat sebelum kita,
Kita lihat mulai dari model ibadah Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam sampai kepada Nabiullah Nuh, turun lagi ke Nabiullah Musa dan seterusnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya dengan ibadah-ibadah umat sebelum kita. Di antara mereka ada yang berpuasa berhari-hari lamanya. Bahkan dalam beberapa riwayat yang menjelaskan tentang sejarah puasa pada umat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ketika mereka menahan lapar dan hausnya, bukan sehari, bukan 2 hari, tetapi berminggu-minggu lamanya. Sampai-sampai ada seseorang yang duduk bertahannuth, menyepi di dalam dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa waktu lamanya sebelum diturunkan kepadanya Al-Quran. Beliau bertahannuth, menyepi di Gua Hira. Di zaman umat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ada yang duduk menyepi seperti itu juga, menahan lapar dan haus berhari-hari lamanya, sampai-sampai pintu guanya ditutupi oleh sarang burung, sampai-sampai ada akar yang kemudian menjalar hingga mencapai tubuhnya. Ini bukan cerita khayalan. Riwayat, walaupun derajatnya diperselisihkan oleh para ulama, bahwa Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam ketika diutus menjadi nabi dan rasul, beliau diutus dalam usia 300 tahun. Kalau Nabi kita diutus dalam usia 40 tahun. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 300 tahun. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya selama alfasanatin illa khamsuna ama. 1000 kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun dia berdakwah. Kalau ditambah dengan 300 tahun sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, maka prediksi usia Nabi Nuh 1250 tahun. Suatu ketika Nabi Nuh berjalan, bertemu dengan seorang ibu. Ibu ini sedang menangis terseduh-seduh. Nabi Nuh kemudian bertanya, "Ya ibunda, gerangan apakah yang membuatmu menangis?" Sang ibu mengatakan, "Saya menangis bersedih karena ditinggal wafat oleh anak yang masih kecil." Nabi Nuh kemudian bertanya, "Berapa usia anak itu ibu?" Dia mengatakan, "Usia anak saya 70 tahun." Nabi Nuh kemudian mengatakan, "Sayati zamanun umrus sab'in hiya nihayatu umril insan." Akan datang satu zaman yang usia 70 tahun merupakan usia penghujung dari generasi atau usia dari seorang manusia. Jadi bukan lagi awal, tapi penghujung dari usia itu adalah usia 70 tahun. Nah jemaah sekalian, generasi yang dimaksud oleh Nabi Nuh, itulah kita saat ini. Itu gaya puasanya mereka. Belum lagi bagaimana gaya ibadah salatnya. Sehingga ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul kita melakukan Isra dan Mi'raj, kemudian mendapatkan kewajiban melakukan salat selama 50 waktu sehari semalam. Turun kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa mengatakan, "Ya Muhammad, umatmu tidak akan mampu." Karena dia punya pengalaman jamaah sekalian. Dia punya pengalaman mendapatkan kewajiban sebanyak itu. Dia kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, umatmu tidak mampu." Maka terjadilah beberapa negosiasi yang kita tahu dalam beberapa riwayat hadis, sehingga sampailah kita pada 5 waktu sehari semalam. Itu pun subhanallah, masih ada yang diantara kita menjadikannya sebagai sebuah beban yang sangat berat, yang susah untuk kita tunaikan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puasa di bulan Ramadan adalah salah satu kewajiban yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa mengejar ketertinggalan yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ketertinggalan dari sisi ibadah, ketertinggalan dari sisi amalan, belum lagi ketertinggalan dari sisi keikhlasan, apalagi ketertinggalan dari sisi usia yang demikian pendek. Bulan Ramadan datang
membantu kita untuk mengejar ketertinggalan itu. Maka di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap amalan-amalan anak Adam akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebajikan sampai kepada 700 kali lipat. Tetapi kemudian Nabi menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, qala Allahu jalla wa ala illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, jamaah sekalian. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan ganjaran pahala dengan ganjaran yang tanpa batas. Sebagian ulama kemudian bertanya tentang sebab kenapa ada ganjaran tanpa batas yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah sendiri menyebutkan, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Dia telah meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya li ajli, untuk diriku. Dan itu merupakan potret latihan kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam bulan Ramadan ini. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar saja yang Allah akan memberikan balasan kepada mereka bighairi hisab, dengan balasan tanpa batas. Jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah kewajiban lanjutan dari kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada generasi sebelum kita. Yang kedua, di dalam puasa ini atau bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu petunjuk yang agung kepada kita. Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi umat manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Itulah Al-Qur'an. Maka bulan ini adalah bulannya Al-Qur'an. Al-Imam Malik rahimahullah kemudian berkata bahwa kami tidak mengenal Ramadan kecuali 3 perkara saja. Kata beliau, kami tidak mengenal Ramadan kecuali 3 perkara saja. Yang pertama, as-siyamu wal qiyamu wal Qur'an. Kata Imam Malik, tidaklah kami kenal Ramadan ini kecuali 3 saja. Bahwa di dalamnya ada siyam, ada puasa. Di dalamnya ada qiyam, ada qiyamul lail. Dan di dalamnya ada Al-Qur'an. Oleh karena itu hadirin sekalian, jangan heran ketika kita membuka biografi para ulama-ulama terdahulu, kita dapati mereka ketika memasuki bulan Ramadan, maka mereka meninggalkan segala aktivitas kecuali siyam, qiyam, dan Quran. 3 saja. Maka jamaah sekalian, petunjuk ini adalah petunjuk yang agung. Petunjuk yang berlaku sepanjang masa. Mulai dari zaman diturunkan kepada Nabiullah Muhammad, hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan alam ini. Dan selama Al-Quran ini ada, selama Al-Quran ini dibacakan, selama masih terdengar ayat-ayat keyakinan yang ditanamkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan pernyataan ini, maka sebagian ulama berpendapat bahwa ketika datang kiamatul kubra, ketika kiamat kubra itu datang, maka sesungguhnya tidak lagi terdengar ayat-ayat Al-Quran. Sehingga di dalam beberapa riwayat hadis disebutkan, idza sumiya wadhkurismullah, apabila disebutkan atau disebutkan dan dizikirkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang hidup di zaman itu hanya mengatakan, apa itu? Siapa itu? Nah, artinya mereka tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah zaman yang akan datang berhadapan dengan kiamatul kubra. Nah, kalau seperti ini jamaah sekalian, maka barangkali setiap kita mengatakan kalau begitu kiamat masih lama, karena Al-Quran masih selalu terdengar. Tapi kita tidak tahu. Itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah menurunkan tanda-tanda kubra, tanda-tanda besarnya,
dan kita tinggal menanti. Maaf, dia telah menurunkan tanda-tanda sugrahnya, tanda-tanda kecilnya, dan kita tinggal menanti tanda-tanda besarnya. Tanda-tanda kecilnya jamaah sekalian, diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tanda kiamatus sugra. Kematian-kematian yang mendadak terjadi di sekeliling kita, itu juga adalah tanda-tanda sugra. Bencana-bencana alam, tanda-tanda sugra. Terjadi perzinahan, keharaman merajalela, kebatilan dianggap sebagai sesuatu yang hak, dan sebaliknya kebenaran dianggap sebagai kebatilan. Itu merupakan tanda-tanda sugra. Kita tinggal menanti tanda-tanda kubranya. Matahari terbit dari arah barat. Kemudian muncul tanda-tanda lainnya yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga jamaah sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan 3 kesabaran yang terdapat dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah as-sabru fit ta'ah, bersabar dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua as-sabru fil ma'asi, bersabar dalam menghindarkan diri kita dari kemaksiatan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga as-sabru fil bala, bagaimana kita melatih kesabaran dalam kesengsaraan, dalam musibah, dalam kesempitan hidup. Dan ketiga hal ini diajarkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan jamaah sekalian, bulan Ramadan ini akan menjadi sebuah peluang kepada kita. Peluang sebagaimana Allah memuliakan sebagian makhluk dari sebagian yang lainnya. Allah memuliakan Ramadan daripada bulan-bulan yang lainnya. Maka ketika seorang hamba diperkenankan oleh Allah untuk memasuki bulan tambah pundi-pundi amalannya dan kesempatan emas untuk memberikan atau meminta ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Jangan sampai Ramadan ini pergi, kemudian kita menjadi bagian dari orang-orang yang tidak diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai Ramadan ini pergi dan ternyata kita tidak mendapatkan kecuali hanya sekedar lapar, haus, dahaga, dan kemudian rasa capek atas kewajiban-kewajiban yang kita lakoni. Sebagai penutup hadirin sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memperpanjang usia kita hingga mendapati hari-hari terakhir di bulan Ramadan, agar kita bisa mendapatkan keutamaan tambahan, keutamaan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesehatan dan kelapangan, agar kita maksimal dalam mengerahkan segala potensi diri yang kita miliki untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah melapangkan rezeki kita, melapangkan semua yang kita usahakan, supaya kita mampu untuk berbuat yang terbaik untuk umat ini, memberikan infak dan sedekah yang maksimal, memberi makan fakir miskin, menyebarkan iftar dan sahur dan lain sebagainya. Karena itu semua jamaah sekalian merupakan implementasi sosial yang dengannya kita akan dikenal oleh penduduk langit, didoakan oleh para malaikat, dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.